Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran anak usia dini. Nah, di penjelasan saya menjelaskan apa pengertian perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran anak usia dini, tujuan perencanaan pembelajaran anak usia dini, dan apa saja contoh perencanaan pembelajaran anak usia dini. Nah, yang pertama di sini kita lihat pengertian perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan ialah menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dikonfirmasi. Secara umum, pembelajaran dapat dikatakan sebagai upaya mendidik peserta didik. Pembelajaran dapat membantu siswa tumbuh sesuai dengan maksud dan tujuan yang mereka ciptakan. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah menyusun langkah-langkah agar peserta didik melakukan proses pembelajaran. Kemudian, merujuk pada Permendikbud nomor 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2014. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki guru perencanaan pendidikan usia dini pada saat pembelajaran di PAUD, karena dapat memberikan kesempatan tumbuh kembang anak yang terbaik belajar melalui permainan. Nah, di sini kita lihat tujuan perencanaan pembelajaran anak usia dini. Tujuan pembelajaran merupakan bagian pertama dari RPP. Untuk taman kanak-kanak, tujuan pembelajaran menggambarkan indikator atau kemampuan yang ingin dicapai. Karena kemampuan atau indikator ini ditentukan oleh guru, maka kita harus memahami cara mengatur indikator atau indikator tersebut. Rencana pelajaran harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Kemudian kita masuk ke contoh perencanaan pembelajaran anak usia dini. Di sini ada contoh RPPH. Lanjut ke bawahnya. Jadi di dalam RPPH itu kita menggunakan alat peraga. Kemudian dari awal nomor 1, anak membiasakan salam dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, mengucap salam, syahadatain, ikrar, berdoa, kalimat thayyibah, asmaul husna, dan dawanul Quran. Kemudian memiliki sikap, sop kedatangan dan kepulangan. Kemudian bagian B, alat dan bahan. Nah, alat peraga. Kemudian pembukaan itu biasanya 30 menit untuk di PAUD. Yang pertama dimulai dengan bernyanyi lagu, penjelasan tema, bercerita, doa sebelum belajar dan hafalan doa, dawamul Quran, mutiara hadis, penambahan kosakata baru, berdiskusi tentang aturan kelas dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini kita memberikan sedikit pengarahan kepada sang anak. Kemudian masuk inti 1 jam atau 60 menit. Yang pertama, anak mengamati bed nama yang masing-masing dimiliki anak. Anak menanyakan huruf dalam namanya dan nama temannya. Anak mengumpulkan informasi melalui melakukan kegiatan, misalnya mewarnai kaligrafi Allah, mencoba meniru menulis namanya, membuat huruf dan plastisin, menghias nama miliknya. Kemudian ada lagi di situ nomor 4 dan nomor 5. Anak mengkomunikasikan, menyebut namanya, menyebut nama temannya, menunjukkan hasil karyanya. Kemudian lanjut ke penutup. Penutup ini dilakukan pada saat jam pelajaran sudah selesai ketika mau pulang. Yang pertama itu menanyakan perasaan yang selama ini, kemudian mendiskusikan kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini, mainan apa yang paling disukai, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, menginformasikan kegiatan untuk esok hari, berdoa setelah bernyanyi dan belajar. Nah, kesimpulan dari
di atas, perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Rencana tersebut memberi organisasi arah target dan mencerminkan proses terbaik untuk dicapai tujuan ini. Selain itu, rencana tersebut memungkinkan sekolah bisa menghasilkan uang dan menempati sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Anggota organisasi bisa dilanjutkan aktivitas konsisten dengan tujuan dan prosedur yang terpilih, serta bisa memantau dan mengukur kemajuan menuju tujuan. Intinya, perencanaan adalah serangkai proses mempersiapkan kegiatan terkait keputusan yang diharapkan terjadi peristiwa, situasi, suasana, dan lain-lain, dan pekerjaan yang harus dilakukan, peningkatan keberadaan, revisi, renovasi, pergantian, penciptaan, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.